Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Teknik Industri A angkatan 2019 akan mempresentasikan materi mengenai analisis arus kas tahunan yang diambil dari buku Engineering Economy Analysis pada chapter 6. Di sini kami beranggotakan saya Anissa Putri Sarah Dan saya Muhammad Ripaldi Adi Surya Pratama. Dan saya terakhir Melinda Aprilia Rizkinita. Nah, pada bab analisis arus kas tahunan ini terdapat 5 poin utama. Yang pertama adalah tujuan dan manfaatnya, yang kedua perhitungan kas tahunan, yang ketiga analisis arus kas tahunan, yang keempat periode analisis, dan yang kelima penggunaan spreadsheet untuk menganalisis pinjaman. Nah, poin pertama ada tujuan dan manfaat. Tujuan pada bab 6 ini adalah analisis arus kas tahunan merupakan analisis kedua dari 3 analisis utama teknik dengan analisis nilai sekarang. Kami menyelesaikan alternatif menjadi jaring yang setara nilai sekarang, harga saat ini atau nilai manfaat saat ini. Di sini kami membandingkan alternatif berdasarkan arus kas tahunan yang setara, biaya tahunan seragam yang setara, manfaat tahunan seragam yang setara, atau perbedaannya setara nilai tahunan seragam. Untuk mempersiapkan pembahasan analisis arus kas tahunan, kami akan mereview beberapa tahunan perhitungan arus kas, kemudian periksa kriteria arus kas tahunan. Manfaat yang didapat dari pembelajaran pada bab ini adalah kami dapat menentukan biaya tahunan seragam yang setara atau EUAC dan seragam tahunan yang setara manfaat atau EUAB. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah analisis ekonomi teknik ke dalam ekuivalen arus kas tahunannya. Yang ketiga, dapat melakukan analisis nilai tahunan seragam yang setara atau EUAW untuk suatu investasi. Yang empat, dapat digunakan EUAW, EUAC, dan EUAB untuk membandingkan alternatif dengan kehidupan yang sama, kelipatan umum, atau berkelanjutan, atau selama beberapa periode studi tetap. Yang kelima, kembangkan dan gunakan spreadsheet untuk menganalisis pinjaman untuk tujuan membangun tabel amortisasi, menghitung bunga versus pokok, menemukan saldo jatuh tempo, dan menentukan apakah akan melunasi pinjaman lebih awal. Nah, pada bab 2, ada perhitungan arus kas tahunan. Di bab 2 ini, ada poin pertama yaitu menyelesaikan biaya sekarang menjadi biaya tahunan. Dalam analisis arus kas tahunan, tujuannya adalah untuk mengubah uang menjadi seragam tahunan yang setara biaya atau keuntungan. Kasus paling sederhana adalah mengubah jumlah P saat ini menjadi rangkaian ekuivalen arus kas akhir periode yang seragam. Hal ini dapat diilustrasikan dalam contoh 6.1. Pada contoh 6.1 ini ada soal, yaitu seorang siswa membeli perabot rumah seharga $1.000. Jika item diharapkan bertahan 10 tahun, berapa biaya tahunan seragam yang setara jika bunga 7%? Nah, dari soal tersebut dapat diketahui bahwa nilai P adalah 1.000, N 10 tahun, dan I 7%. Maka biaya tahunan seragam setara ini dapat dihitung menggunakan rumus P dikali nilai A terhadap P pada bunga 7% dan periode 10 tahun sehingga dapat dihasilkan biaya tahunan seragam setara senilai $142,40. Pada contoh kedua juga ada pengerjaan nilai sisa. Nah, ketika ada nilai sisa di akhir masa manfaat aset, ini dapat mengurangi ekuivalennya biaya tahunan seragam. Nah, dapat dilihat pada contoh 6.2, Pak siswa di contoh 61 sekarang percaya bahwa furnitur dapat dijual setelah 100 tahun seharga $200. Dalam keadaan ini, berapa biaya tahunan seragam yang setara? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, kami menggunakan rumus EUAC, di mana rumusnya adalah P dikali nilai A terhadap P, di mana nilai A terhadap P pada bunga 7% dan periode 10 tahun dikurangi S dikali nilai A terhadap F dikali bunga 7% dikali periode 10 tahun, sehingga dapat ditentukan biayanya adalah $127,92.
Metode ini mencerminkan biaya pengeluaran tunai tahunan dikurangi manfaat tahunan perusahaan, maka akan mendapatkan nilai jual kembali pada masa depan. Nah, selanjutnya juga ada pada contoh 6.3 masih sama dengan 6.2 cara pengerjaannya. Lalu contoh 6.4 juga sama. Nah, selanjutnya ada poin ketiga adalah analisis arus kas tahunan. Pada analisis arus kas tahunan ini ada beberapa aspek yang meliputi arus kas tahunan. Yang pertama adalah input dan output, yang kedua situasi, dan yang ketiga kriteria. Jika input atau output tidak diperbaiki, maka situasi ini biasanya berada pada situasi umum. Maka pada akhirnya nilai tahunan seragam yang setara itu akan tetap maksimal. Jika input tetap pada situasi jumlah uang atau sumber dari input lainnya tetap, maka manfaat seragam yang setara itu juga dapat maksimal. Sedangkan jika output tetap pada situasi tugas tetap, manfaat hasil yang harus diselesaikan, maka seragam yang setara atau biaya tahunan lainnya dapat diminimalkan. Nah, pada contoh 6.5, soalnya bisa dibaca sendiri ya. Pada periode terdapat 2 perangkat pada periode 5 tahun, di mana perangkat A memiliki harga $1.000 dengan penghematan $300 per tahun, sedangkan perangkat B berharga $1.350 dan akan memberikan penghematan biaya $300 yang pertama tahun. Namun penghematan akan meningkat $50 setiap tahun, sehingga penghematan tahun kedua menjadi $350, tabungan tahun ketiga adalah $400, dan seterusnya. Dengan bunga 7%, maka perangkat mana yang sebaiknya dibeli perusahaan? Nah, solusinya adalah kita menghitung nilai EUAW masing-masing perangkat. Pada perangkat A, menghitung EUAW dengan rumus yang tertera dan mendapatkan nilai $56,1, dan pada perangkat B juga didapatkan nilai $64. Nah, untuk memaksimalkan nilai EUAW, maka dipilih perangkat B karena memiliki nilai yang lebih besar. Nah, lalu pada contoh 6.5 telah disajikan sebelumnya, di mana kami menemukan bahwa PWA yang didapat adalah $230, lalu diubah menjadi EUAW dengan mengalihkan dengan faktor pemulihan modal, sehingga didapatkan nilai $56,1. Begitu pula untuk mesin B, PWB yang didapatkan adalah $262,4, dan karenanya EUAW pada unit B didapatkan $64. Nah, oleh karena itu, kami melihat bahwa mudah untuk mengubah hasil analisis nilai saat ini menjadi tahunan. Hasil analisis arus kas kita dapat beralih dari arus kas tahunan ke nilai sekarang dengan mudah dengan menggunakan faktor nilai sekarang, dan tentu saja kedua metode tersebut menunjukkan bahwa perangkat B adalah alternatif yang paling disukai. Nah, selanjutnya ada contoh 6.6 yang berisi tentang 3 alternatif sedang dipertimbangkan untuk meningkatkan jalur perakitan bersama dengan tidak melakukan apa-apa. Masing-masing paket A, B, dan C memiliki masa pakai 10 tahun dan nilai sisa sebesar 10% dari biaya asli. Datanya terdapat di sini. Nah, jika bunganya 8%, rencana mana jika ada yang harus diadopsi? Dengan menggunakan rumus yang sama dengan contoh sebelumnya, kita harus menghitung dulu nilai EUAW, dan setelah itu kita melihat mana yang paling memungkinkan untuk diambil kriteria ekonominya. Nah, setelah dihitung, akhirnya kami dapat menyimpulkan bahwa alternatif yang lebih diinginkan pada soal ini adalah rencana yang gede. Nah, selanjutnya ada periode analisis akan dijelaskan oleh
Rivaldi. Empat, periode analisis. Periode analisis merupakan pertimbangan penting dalam menghitung perbandingan nilai saat ini dalam masalah seperti itu. Periode analisis bersama harus digunakan untuk semua alternatif. Contoh 6.7, dua pompa sedang dipertimbangkan untuk dibeli. Jika bunganya 7%, pompa mana yang harus dibeli? Inisial cost-nya $7.000, pump A-nya $7.000, pump B-nya $5.000, end of useful life salvage value 1.500, pump A-nya, pump B-nya 1.000. Useful life in year, pump A-nya 12, pump B-nya 6. Solusi dari contoh 6.7, EUAC-nya hasilnya adalah $797. Kemudian menghitung biaya selama 6 tahun pompa B, EUAC-nya $909. Lanjutan solusi 6.7 untuk periode analisis umum 12 tahun kita perlu mengganti pump B. Pada akhir masa manfaat 6 tahunnya jika kita mengasumsikan bahwa pompa lain BR dapat diperoleh dengan biaya awal $5.000, sisa dengan nilai sisa $1.000 dan umur 6 tahun yang sama. Arus kasnya sebagai berikut. Biaya tahunan B untuk periode analisis 6 tahun sama dengan biaya tahunan untuk periode analisis 12 tahun. Ini bukanlah kesimpulan yang mengejutkan ketika seorang mengetahui bahwa biaya tahunan untuk periode 6 pertama diulangi dalam periode 6 kedua. Demikian perhitungan yang panjang. EUAC selama 12 tahun pompa B dan BR tidak diperlukan dengan mengasumsikan bahwa peralatan yang umurnya lebih pendek digantikan oleh peralatan dengan konsekuensi ekonomis yang sama. Kami telah menghindari banyak perhitungan. Pilih pompa A. Kemudian analisis periode equal to alternative life. Jika periode analisis untuk studi ekonomi bertepatan dengan masa manfaat untuk setiap alternatif, maka studi ekonomi didasarkan pada periode analisis ini. Dilanjutkan analisis period of common multiple of alternative lives. Jika periode analisis adalah kelipatan umum dari kehidupan alternatif, misalnya dalam contoh 6.7, periode analisis adalah 12 tahun dengan kehidupan alternatif 6 dan 12 tahun. Pergantian dengan item identik dengan biaya yang sama, kinerja, dan sebagainya. Sering diasumsikan ini berarti bahwa ketika suatu alternatif telah mencapai akhir masa manfaatnya. Kami berasumsi bahwa alternatif tersebut akan diganti dengan item yang identik. Kemudian analisis period for a continuing requirement. Seringkali analisis ekonomi dilakukan untuk menentukan bagaimana memenuhi persyaratan yang kurang lebih berkelanjutan. Seorang mungkin perlu memompa air dari sumur sebagai kebutuhan berkelanjutan. Tidak ada periode analisis yang berbeda dalam situasi ini. Periode analisis dianggap lama tetapi belum ditentukan. Kemudian contoh 6.8 bisa dilihat sendiri dari soalnya. Kemudian solusinya EUAC dengan hasil $797. Kemudian pump B-nya dengan hasil $684. Dilanjut infinite analysis period. Kadang-kadang kita memiliki alternatif dengan masa manfaat terbatas. Dalam situasi periode analisis yang tidak terbatas, biaya tahunan seragam yang setara dapat dihitung untuk umur yang terbatas. Asumsi pergantian identik, pergantian yang memiliki biaya kinerja dan lain-lain atau identik.
seringkali tepat. Berdasarkan asumsi ini, EUAC yang sama terjadi untuk setiap pergantian alternatif yang umurnya terbatas. Oleh karena itu, EUAC untuk periode analisis tak terbatas sama dengan EUAC yang dihitung untuk masa pakai terbatas. EUAC infinite period analysis sama dengan P, A berhadapan dengan P, I ditambah biaya tahunan lainnya ketika N sama dengan kita memiliki A sama dengan Pi dan karenanya A berhadapan dengan Pi, I sama dengan I. EUAC ini EUAC need analysis period sama dengan Pi plus semua biaya tahunan lainnya. Contoh 6.9 dalam pembangunan saluran air untuk memperluas pasokan air suatu kota terdapat dua alternatif untuk bagian saluran air tertentu. Entah terowongan dapat dibangun melalui gunung atau pipa dapat dipasang untuk mengelilingi gunung. Jika ada kebutuhan permanen untuk saluran air, haruskah terowongan atau pipa dipilih untuk bagian saluran air ini? Asumsikan tingkat bunga 6%. Kemudian bisa dilihat sendiri dari solusinya dari EUAC dengan hasil $330.000 dengan pipeline EUAC $317.000. Dilanjutkan dengan solusi contoh 6.9. Perbedaan biaya tahunan antara umur panjang yang tak umur tak terbatas adalah kecil kecuali jika digunakan tingkat bunga rendah yang tidak biasa. Dalam contoh 6.9 terowongan diasumsikan permanen. Sebagai perbandingan, hitung biaya tahunan jika diasumsikan umur 85 tahun untuk terowongan tersebut. EUAC sama dengan 5,5 juta dolar. Benar nggak? Benar. 6%,85 sama dengan 5,5 juta dolar sama dengan $332.000. Perbedaan waktu antara 85 tahun dan tak terbatas memang besar, namun perbedaan biaya tahunan dalam contoh 6.9 sangat kecil. Selanjutnya, untuk contoh 6.10, misalkan alternatif 1 memiliki umur 7 tahun dan nilai sisa di akhir waktu tersebut. Biaya penggantian pada akhir 7 tahun mungkin lebih atau kurang dari biaya semula. Jika penggantian dihentikan sebelum 7 tahun, maka akan memiliki nilai terminal yang melebihi akhir masa pakainya nilai sisa. Alternatif 2 memiliki masa pakai 13 tahun dan nilai terminal setiap kali dihentikan. Jika situasi menunjukkan bahwa 10 tahun adalah periode analisis yang tepat, buat persamaan untuk dihitung EUAC untuk setiap alternatif. Gunakan hasil dari contoh 5.5 untuk menghitung hasil. Ini untuk jawaban dari contoh 6.10. Untuk menghitung alternatif 1, yaitu EUAC 1 sama dengan biaya awal ditambah biaya penggantian dikurang nilai sisa. P terhadap F bunga periode 7 dikurang nilai terminal dikali P terhadap F bunga periode ke-10, A terhadap P bunga periode ke-10. Biaya awalnya diperoleh 64.076 dan A dikali A terhadap P dengan bunga 8%, periode ke-10 menggunakan hasil dari contoh 5.5. Diperoleh hasil $9.547. Untuk alternatif yang kedua, nilai EUAC-nya dengan rumus yang sama, yaitu diperoleh hasil $10.347. Maka pilih alternatif yang pertama. Yang kelima, menggunakan spreadsheet untuk menganalisis pinjaman.
Spreadsheet memudahkan untuk yang pertama, menentukan bagaimana pembayaran dibagi antara pokok dan bunga. Yang kedua, untuk menghitung jadwal amortisasi pinjaman. Yang ketiga, untuk menemukan saldo pinjaman. Yang keempat, untuk menghitung jumlah pembayaran yang tersisa untuk pinjaman. Dalam hal ini, untuk membangun jadwal amortisasi, yaitu untuk setiap periode, bunga yang dibayarkan sama dengan tingkat bunga dikalikan dengan saldo yang tersisa periode sebelumnya. Maka pembayaran pokok sama dengan pembayaran dikurangi bunga yang dibayarkan. Terakhir, pembayaran pokok ini diterapkan ke saldo yang tersisa dari sebelumnya jangka waktu untuk menghitung sisa saldo baru. Kemudian ini ada contohnya, yaitu seorang insinyur ingin merayakan kelulusan dan mendapatkan pekerjaan dengan menghabiskan $2.400 untuk barang baru mebel. Untungnya, toko tersebut menawarkan pembiayaan 6 bulan dengan tingkat bunga rendah 6% per nominal tahun dengan 1/2% per bulan. Hitunglah jadwal amortisasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah pertama untuk menghitung pembayaran bulanan A yaitu 2.400 dikali A terhadap P dengan bunga 1/2% dan periode 6 hasilnya adalah $407 dengan PMT dalam kurung 0,005,6 dikurang 2.400 diperoleh hasil $407,03. Dengan informasi ini, engineer dapat menggunakan spreadsheet pada gambar 6.1 untuk memperoleh amortisasi susunan acara. Seberapa menarik dan berapa untuk yang utama? Untuk pinjaman dengan pembayaran konstan, fungsinya adalah IPMT dan PPMT langsung menjawab pertanyaan tersebut. Untuk masalah sederhana, kedua fungsi tersebut memiliki 4 argumen, I, T, N, dan min P, di mana T adalah periode waktu yang dihitung. Kedua fungsi tersebut memiliki argumen opsional yang mengizinkan penambahan pembayaran balon atau F dan perubahan dari pembayaran akhir periode ke pembayaran awal periode. Misalnya, perhatikan periode 4 dari contoh 6.11. Rumus spreadsheet memberikan jawaban yang sama seperti yang ditujukan pada gambar 6.1. Periode bunga 4%, IPMT 0,5%, dengan bunga 0,5%, dan periode waktunya 4, dan periode 6 dengan min P-nya 2.400 diperoleh hasil $6,04. Sedangkan untuk periode pembayaran pokok yang keempat, PPMT diperoleh hasil $400,98. Menemukan saldo karena pinjaman. Di sini ada contoh soal 6.12. Sebuah mobil dibeli dengan pinjaman nominal 48 bulan, 9% dengan saldo awal $15.000. Apakah saldo jatuh tempo setengah jalan selama 4 tahun? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah pertama adalah dengan menghitung pembayaran bulanan dengan suku bunga bulanan 3/4%. Ini sama dengan pembayaran 15.000 A terhadap P dengan bunga 0,75% dan periode 48. Atau PMT 0,75%, 48 min 15.000. Dengan hasil pembayaran tadi yaitu $373,50 atau $373,28. Langkah yang selanjutnya dilakukan menggunakan jawaban spreadsheet karena lebih akurat. Hanya ada 3 angka signifikan dalam faktor tabel. Setelah 24 pembayaran dan
dengan 24 tersisa, saldo tersisa sama P terhadap A, bunga dan periode tersisa. Pembayaran saldo yaitu dengan $373,28 atau PV 0,75% dengan bunga 24 dan periode 373,28. Hasilnya adalah 8.170,73 atau $8.170,78. Dengan demikian, di tengah jadwal pembayaran 54,5% dari saldo awal masih terhutang. Lunasi yang selanjutnya ada materi tentang lunasi hutang lebih cepat dengan meningkatkan pembayaran. Melunasi hutang bisa menjadi investasi yang baik karena investasi tersebut menghasilkan tingkat bunga pinjaman. Fungsi NPER atau tombol dan menghitung jumlah periode pinjaman yang tersisa. NPER adalah dapat digunakan untuk menghitung berapa banyak perbedaan yang dihasilkan oleh satu pembayaran tambahan atau dengan meningkatkan semua pembayaran sebesar X%. Contoh soal 6.13, Maria memiliki hipotek 7,5% dengan pembayaran bulanan selama 30 tahun. Saldo aslinya adalah $100.000 dan dia baru saja melakukan pembayaran ke-12. Setiap bulan, dia juga membayar untuk cadangan rekening yang digunakan bank untuk membayar asuransi kebakaran dan kewajiban sebesar $900 per tahun dan propertinya pajak sebesar $1.500 per tahun. Dengan seberapa banyak dia mempersingkat pinjaman jika dia membuat pinjaman tambahan pembayaran hari ini, jika dia melakukan pembayaran total ekstra, dan jika dia meningkatkan setiap total pembayaran menjadi 110% dari total pembayarannya saat ini. Nah, untuk jawaban tersebut, langkah pertama yang dilakukan yaitu menghitung pembayaran pinjaman Maria untuk 360 bulan daripada menghitung suku bunga bulanan 6 digit. Lebih mudah menggunakan 0,075 atau 12 di spreadsheet atau TVM kalkulator. Pembayaran PMT diperoleh hasil $699,21. Sisa saldo setelah 12 pembayaran semacam itu adalah nilai saat ini dari sisa 348 pembayaran. Saldo ke-1 dan ke-2 diperoleh hasil saldo ke-12 pembayaran yaitu $99.077,5. Jika dia membayar ekstra sebesar $699,21, maka jumlah periode yang tersisa adalah nilai NPER-nya sama dengan 339,5. Ini adalah 8,5 pembayaran kurang dari 348 periode tersisa sebelum pembayaran tambahan. Jika dia membuat tambahan total pembayaran, lalu total pembayaran sama dengan 899,21 per bulan. Hasil NPER-nya 337,1 atau 2,4 lebih banyak pembayaran disimpan. Jika dia meningkatkan setiap pembayaran dengan pembayaran ekstra 10% dari total pembayaran sebesar $899,21, lalu NPER sama dengan 246,5 pembayaran atau 101,5 pembayaran disimpan. Perhatikan bahwa $200 dari total pembayaran digunakan untuk membayar asuransi dan pajak.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.